warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so we gonna make a discussion about England, and in this English post we gonna offering our potential for our of you guys. But before we gonna offering, let me introduce ourselves. First, my name is Yusuf Nur Rizky. You can call me Rizky. And my name is Strawberry Anta. And my name is Mal. Thomas Shelby. Okay, so before we offering our potential guys, we gonna explain more about foreign policy. It is short remind. So foreign policy is not just made a decision by some country. It is something much deeper than that. Foreign policy actually is strategy from some country to establishing their interest. And foreign policy analyze it can be, we say, as a interaction from the country and another country or another actors, such as country, international organization, multinational company, and non-state actor. And because I are undergraduate student, we're gonna make a correlation about internationalization study and foreign policy. Jadi di hubungan internasional sendiri, foreign policy itu bisa kita katakan sebagai jembatan, as a bridge. Jadi dia menjembatani antara domestik kayak politiknya nasional, opini publik dengan global dynamics atau di international system. Dan di HI sendiri, foreign policy can be analyzed through various theory. Yang pertama ada realisme, yang kedua itu liberalisme, yang ketiga konstruktivisme, yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu foreign policy analysis. Untuk foreign policy analysis ini muncul ketika klasik teori seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme menjadikan atau memperkaya teori dan munculnya FBA. Selanjutnya, setelah menjelaskan tadi apa was foreign policy, kita akan menjadikan konteks dengan isu keamanan nasional. In matters of national security, foreign policy analysis it can be important too untuk mengevaluasi ancaman dari pihak luar dan Welcome late. how we as a country respond to the threat atau ancaman dengan strategic and defensive policy. Dan analisis ini membantu kita buat mengidentifikasi kayak ancaman konflik militer, kayak teroris, weapon proliferation, geopolitical impact yang bisa menyebabkan stabilitas keamanan negara atau kedaulatannya itu terganggu. Dan konsepnya terbagi dua untuk national security. Yang pertama ada tradisional, it means protection of territory, sovereignty, and military from external threats. Gampangnya dia lebih ke yang old school way, kayak perang, kayak dengan ancaman teroris dan segala macam yang membahayakan kedaulatan negara. Yang kedua ada contemporary. Jadi untuk konteks contemporary dia lebih modernisasi dari sebelumnya. Jadi national security itu encompass economic, political, education, energy, health, food, environmental, and cyber security dimension untuk air-air atau serangan cyber. Thanks. Dan tujuannya bisa kita bilang foreign policy analysis itu sebuah cara atau sebuah proses untuk kita mengerti bagaimana apa suatu negara dan untuk apa suatu negara membuat kebijakan luar negeri. Tujuan utamanya itu nggak buat ngejelasin gimana suatu keputusan negara, tapi juga buat memberikan kerangka formulasi, evaluasi dan ngeprediksi suatu negara akan berbuat apa untuk negaranya. Tujuan pertama ada understanding state behavior in the international arena. Jadi setiap negara kan mempunyai karakteristik yang berbeda. Saya mencatat di sini. Setiap negara mempunyai beberapa karakteristik berbeda. Yang pertama, analisis ini tuh bertujuan menjelaskan gimana negara bertindak seperti itu dan bertindak seperti itu dan memahami kenapa bertindak seperti itu dalam hubungan internasional. Yang kedua, ada linking domestic interest with the external environment. Jadi setiap kebijakan luar negeri kan lahir dari kepentingan nasional. Analisis ini tuh membantu kita buat gimana kita memahami faktor internal kayak politik nasional, opini publik dan dikorelasikan dengan external environment kayak international system.
Yang ketiga ada forming the basis for the formulation of diplomatic strategy. Jadi menjadi perumusan dasar bagi suatu negara tuh dengan analisis pemerintah dapat merancang kebijakan luar negeri yang efektif, konstan dan tepat agar tidak keluar jalur. Yang keempat, anticipating international trade and opportunity. Seperti yang tadi saya bilang, dengan isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri sangat penting. Kenapa? Karena memungkinkan negara, karena pada dasarnya politik itu kan dinamikanya terlalu cepat, mau politik nasional apalagi politik internasional. Jadi dengan foreign policy analysis kita bisa memahami gimana negara bisa mengantisipasi pergeseran dinamika konflik di internasional itu sendiri. Dan untuk opportunity-nya di sini yang berarti kita harus mencari kesempatan dari adanya dinamika tersebut. Maka dari itu kenapa kita butuh FPA. Yang kelima yaitu adanya evaluasi the success and failure of policy. Dengan analisis kebijakan luar negeri ini kita bisa mengevaluasi nih sebuah tindakan yang dilakukan misalnya oleh pemimpin negara kita itu udah tepat atau belum, atau yang dilakukan malah terkesan tidak efektif. Karena kan pada dasarnya negara tidak bisa dipimpin oleh hanya satu kepala atau presiden. Maka dari itu butuh staff-staff atau seperti Kemenset, Kemenlu untuk menganalisa kebijakan luar negeri dari setiap negara dan mengevaluasi itu sukses atau tidak. Class analysis, building theoretical dan practical understanding. Foreign policy analysis itu punya peran penting nggak hanya dalam dunia yang in reality, cuma dalam theoretical atau pendidikan itu juga penting. Karena apa? Tadi saja FPA kan muncul atau teori FPA muncul ketika adanya klasikal teori lah, realisme, liberalisme, produktivitisme muncul lah FPA. Itu kan bisa dikatakan memperkaya knowledge atau memperkaya ilmu pendidikan. Dan untuk practical understanding yang dimaksud di sini adalah ketika adanya FPA itu membantu para diplomat atau pemangku kebijakan negara untuk memahami gimana seharusnya dia berbuat, gimana dia seharusnya melakukan sebuah keputusan. Maka dari itu dengan FPA membantu para diplomat untuk menentukan keputusan, memahami dinamika konflik yang ada dan juga membantu presiden untuk melakukan sebuah kebijakan. Lanjutkan. Nah, kenapa foreign policy analysis itu penting di IR? Ini sangat penting karena yang tadi saya bilang ya, sebagai jembatan antara domestic interest dan international system. Tapi enggak hanya itu, kalau misalkan di ilmu pendidikan ada buku ada jendela dunia, kalau untuk di kehidupan internasional tuh foreign policy bisa kita katakan sebagai jendela juga. Karena kenapa? Karena kita dengan foreign policy bisa mengerti bagaimana suatu negara melakukan itu untuk apa, dan juga gimana negara itu dilihat dunia dengan dia melakukan kebijakan itu. Dan some important reasons is gonna be the first, foreign policy shows why certain country choose diplomacy, cooperation, or even confrontation. Yang kedua ada correcting national interest with global dynamics. Yang ketiga adanya detecting changes in the international system, kayak adanya dinamika pergeseran yang terjadi ya, karena politik itu sebenarnya dinamika. Dan yang terakhir, serving as a foundation for international diplomacy and negotiation. Next one. Setelah tadi saya short remind tentang foreign policy analysis karena kita sudah belajar sebenarnya, cuman saya akan mengkorelasikan dengan saya dan saya akan meng-offering ke posisi saya kepada anda semua. Yang pertama, kami Inggris menyatakan dengan bangga bahwa kami berada di posisi yang as a global hubs atau multi-phase role. Kita bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini. Misalnya untuk ekonomi, London adalah bisa kita katakan nggak hanya sebelum Amerika Serikat berjaya, sebenarnya kan mereka belajar dari kami. Mereka mengirim para mahasiswanya untuk belajar di kami. Dan London telah menjadi World Financial Center dunia, nggak hanya di masa kontemporer, bahkan masa dari dulu. Maka dari itu kami ingin menawarkan kepada kalian bahwa Inggris tidak hanya negara historikal, tidak hanya negara yang Anda kenal itu kerajaan. Kami juga melihat betul potensi-potensi
financial center kami. Dan untuk di sektor diplomasi, kami sangat aktif ya dalam beberapa I.O., dalam beberapa kerjasama yang terjadi di dunia. Contohnya ada di NATO, di G7, and buat yang antusias terhadap lingkungan, kita juga aktif di Commonwealth. And the academic world, bukan hal baru bila Inggris telah menjadi sasaran para mahasiswa-mahasiswa yang ingin menambah knowledge-nya, karena universitas kami top 1 ya di dunia berturut-turut. Ada Oxford, ada Cambridge, ada Liverpool University, ada EDPL London, ada Leeds. Jadi bukan, kami itu bisa kita katakan, kami dengan lantang menyatakan kami driving force knowledge and research. Jadi kami mengelit di Eropa, bahkan dunia. Untuk di inovasi, karena tadi ya mahasiswa-mahasiswa dunia, mereka belajar, mereka mendapatkan ilmu tentunya di kampus terbaik dunia, menjadikan mereka agent of change. Karena dari itu, inovasi yang kami telah lakukan itu telah mengelit Eropa juga, bahkan dunia. Kami terkenal dengan AI, biotechnology, and green energy. That's all making us to be a key partner in the global stability, trade, and development. So, kami nggak bertele-tele, tidak seperti kelompok-kelompok lain yang menyatakan beberapa kepentingannya, beberapa keutamaan, beberapa keunggulan mereka mungkin ada di sektor culture. Culture kami nggak ada yang nggak tahu kan, mungkin ada di food, makanan, wine kami terkenal di semua dunia. Maka kami nggak bertele-tele. We offering to all of you guys, we have capability for you. Thanks. Oke. Kenapa foreign policy kebijakan luar negeri menjadi itu penting? Pertama, dari histori kita, England ini memiliki sebagai penguasa dunia waktu abad 18 sampai abad 20. Dari banyak sekali negara persemakmuran kita yang sekarang memiliki banyak kerjasama dengan kita. Pertama, dari sejarah, kita juga pemenang dari Perang Dunia Kedua, di mana kita juga member of NATO, dan polisi kita, kebijakan kita sangat kuat dalam keamanan, terutama Royal Navy pada kebijakan militer laut, dan ekonomi yang seperti dijelaskan oleh rekan saya. Kita approve semua. Dan kita memiliki hak veto dan member permanen Dewan Keamanan UN. Itu 1.000 orang. Sebelumnya dari England itu sendiri member of the Empire, karena England atau kerajaan pertama di United Kingdom. The history in England expression colonies and trades, di mana pertama kali kolonisasi Inggris pada tahun 1607, dan bisa dilihat diplomasi Inggris sendiri sangat kuat hingga sekarang. You can sit here. Kenapa militer kami sangat important? Because they making a key location for global military capabilities. The Royal Air Force and Royal Navy, our Air Force is the key, di mana sebagai pemimpin di NATO dan mensupport bantuan untuk Eropa dan security global.
Oke, saya akan mengulas sedikit kebijakan-kebijakan kami yang lalu. Pertama ada Brexit, short explanation. This was the UK historic decision in the June 2016 referendum to leave the EU. The process was officially complete in January 31, 2020, with the transitional period ending December 31, 2020. And saya ingin menggarisbawahi bahwa Brexit ini adalah bukan perubahan dalam perdagangan, perjanjian perdagangan, tapi ini adalah fundamental redefinition of the UK as identity, position, and foreign policy direction on the global stage. Next. Jadi adalah dua tokoh yang menurut saya penting dalam Brexit. Yang pertama adalah Nigel Farage yang mencetuskan Brexit terlebih dahulu karena waktu itu pada seperti yang kita tahu pada EU kita tuh menerima imigran dengan leluasa gitu loh, sehingga banyak imigran itu tuh di luar dari kita yang menyebabkan kerusakan dan lain-lain. Ya akhirnya di Jakarta ini speak up dan David Cameron waktu itu PM kita mengeksekusinya. Jadi dampak dari Brexit ini adalah pertama adalah kita full legal and political sovereignty nation. Jadi kita nggak lagi subject of the ACG and nggak perlu kayak adopsi regulasi dan hukum yang dibuat oleh EU di Brussels. And the second is the freedom to negotiate on trade. Jadi kita lebih independen dalam mengatur perjanjian dagang kita. Kita nggak perlu follow agreement negotiated by the EU as a bloc. Dan yang ketiga adalah regulatory flexibility and freedom from Brussels barrier trade. Frees the UK from the many regulations that they consider burdensome and bureaucratic, particularly in the sectors such as fishery, agriculture, and finance. And the last one, the impact is the full control of immigrant. Yang penting, sekarang kita bisa seleksi dalam memilih imigran untuk menarik orang berdasarkan skillnya dari seluruh dunia untuk membuat perkembangan yang ada di Inggris itu maju. Oke, next. Dan kita juga ada policy global Britain yang dimana ini adalah strategi kebijakan luar negeri kita setelah keluar dari EU yang intinya adalah Inggris ingin more independent dan lebih berani dalam pemain global. Dan di strategi itu nggak fokus pada integrasi regional tapi pada seluruh dunia, fokus pada perluasan hubungan dan stabilitas kawasan. Dan yang pertama adalah engagement, goalsnya adalah engagement in the Pacific. Kita join the comprehensive progressive agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in the 2023. Kita juga establish the AUKUS Security Alliance by 2021. Kita juga mengincrease military dan diplomatic presence in the region. Yang kedua juga ada trade agreements with non-EU partners. Trade agreement with Australia in the 2021 yang dimana kita menghapuskan tarif pada hampir semua produk UK ekspor. Itu juga ada trade agreement with Japan in the 2020 which goes beyond the EU-Japan deal in terms of digital market, access in the service, and ongoing negotiation with countries such as India, Mexico, and the Gulf to expand economic reach. Dan oke, setelah apa yang disebutkan Mas Rabi, mungkin kalian mengira atau punya asumsi bahwa Inggris atau kami terlalu egosentris.
terlalu percayakan dirinya untuk melepaskan sebuah peranan penting dalam EU. Tapi kami kebijakan atau revolusi yang kami lakukan yaitu untuk membuka pasar untuk dunia. Jadi kalau kami hanya di EU, otomatis fokusnya ya ke EU. Kami juga ingin melakukan transformasi, kami juga ingin melakukan kerjasama yang lebih bisa kita bilang lebih signifikan lah dengan negara-negara lain. Contohnya untuk Arab Saudi, untuk negara Asia seperti Jepang, Singapura, terus Swiss, ada South Korea. Mereka semua mengirimkan, dan Turki, mereka semua mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya kepada kami di sektor edukasi. Tingkat imigran kami bisa dikatakan salah satu yang terbesar di Eropa. Mereka semua punya mimpi untuk menjadi petarung, untuk bertarung di dunia edukasi. Contohnya ada Oxford tadi saya sebutkan, ada Cambridge, ada Imperial College. Dan untuk mahasiswanya atau beberapa rakyat yang dikirim kepada kami tentu akan welcoming dengan baik. Kami akan mengurangi adanya diskriminasi. Contohnya untuk di Inggris ya, per 2025 melalui situs BBC 1.800 hingga 2.500 masjid telah dibangun di Inggris. Itu kan salah satu contoh kerja nyata dari pemerintah Inggris untuk mengurangi tingkat diskriminasi. Mungkin ada beberapa yang bermimpi untuk kuliah di Eropa lain. Cuma diskriminasinya kita tahu masih sangat kental terjadi. Contohnya ada di Prancis, mungkin di Asia ada juga yang diskriminasi. Cuma kami nggak mau menyebutkan negara itu. Kami ingin berkata bahwa percayakan kepada kami untuk jika kalian ingin bekerja sama di bidang edukasi, percayakan kepada kami karena kami memiliki kampus yang year by year always lead the education sector. Dan untuk global research collaboration, kami sangat komit ya dari pemerintah Inggris buat memfunding replacement program. Contohnya kayak mungkin ada beberapa program yang di negaranya atau mahasiswanya ingin melakukan program di negaranya, cuma tidak bisa di-provide dengan pemerintahnya. Mungkin terkendala dan ada teknologi. Tetapi kami ingin membuka research collaboration. Contohnya kami dengan negara seperti Swiss, Jepang, Singapura. Kami fokus ke area of science and teknologi. Kami ingin membuka mata dunia bahwa Inggris selalu terbuka kepada kalian untuk global research collaboration and education sector. Next. Untuk di cultural and soft power, as I said before ya, cultural kami mungkin one of the best in the world. We probably say that. Cultural ekspornya kayak apa? Ada musik. From Singapore, you know about the Beatles? No, for sure. Oasis. From Ukraine, you know about Ed Sheeran? Yes. That's that's the booking. That is the proof from you. And in Toronto, we have Shakespeare. We have Harry Potter. And from TV series, we have Dr. Who, Sherlock. We have Tommy Shelby. It's a massive movement. It's a massive movement by the British, by the England, for the cultural and for the football. Anyone don't know about football? Or maybe in US we call soccer. But in England, tapi di Inggris football nggak hanya dijadikan sebuah hobi, nggak hanya dijadikan sebuah mimpi anak-anak. Karena yang kita tahu berdasarkan beberapa sumber yang kami baca di negara-negara dunia lain masih banyak football hanya dijadikan hobi atau sekedar bahan hiburan. Karena di Inggris sendiri ekonomi berputar, bahkan menopang ekonomi Inggris itu ya berdasarkan dari football, berdasarkan dari Premier League dan baju yang kami pakai. Jadi itu sebagai strategic asset gitu. Kita kan as I said before, we are driving force as a
research and collaboration, tapi di football juga we driving force gitu. Kami liga terbaik di dunia dalam 2 dekade terakhir. Itu membuktikan bahwa Inggris itu as the richest sports of league in the world, bisa membuat sebuah sektor yang mungkin di negara lain dianggap sebelah mata, tapi bisa dijadikan main funding gitu, buat pencarian utama. Itu kan membuktikan bahwa kami tidak pernah menganggap remeh sektor-sektor lain. Sektor soft power atau cultural saja kami anggap besar gitu, apalagi sektor seperti makanan. Kami nggak hanya sekedar menawarkan satu makanan lalu menggembor-gemborkan. Kami punya semua makanan. kami mempunyai SDA yang cukup saya rasa. Dan saya memandang negara-negara yang di sini pun mempunyai SDA yang cukup. Jadi saya tidak akan menawarkan satu makanan, satu program, satu cultural. Kami menawarkan 4 sekaligus. Karena kami paham yang Anda butuhkan berbeda. Kenapa kami hanya tawarkan satu sektor? Oke, jadi kita bahas tentang ekonomi dan perdagangan. Jadi kita tahu bahwa pasca Brexit, kita lebih independen dalam mengatur polisi perdagangan kita dan lebih sesuai dengan our interest. Kita juga memiliki itu apa? The City of London remains the leading global finance center yang tadi dijelaskan oleh Rizky. Itu membuat England itu memperkuat potensial financial service. Dan juga ada inovasi dan teknologi, dan UK itu adalah rumah bagi inovasi teknologi. In the Golden Triangle, London, Oxford, Cambridge. Dan kita juga ada teknologi center lainnya di Manchester dan Bristol yang fokus pada AI, life science, and green energy. Dan untuk security kita juga nggak bisa disepelekan. Kita juga memiliki advanced military capabilities. Kita punya professional teknologi advanced armed force, including new aircraft carrier fleet with enable global power projection. Kita juga ikuti intelligence, kita juga memiliki aliansi intelligence Five Eyes dengan US, Kanada, Australia, New Zealand to provide access to high level information. Dan kita juga punya hak NATO. Kita permanent member. Kita punya dan juga survei itu yang mana itu adalah the most portable for the global security affairs and international decision making. Berarti kita minggu depan. Udah. So I think that's all from us. Mungkin kalian akan bertanya, Bendera kita mana bendera? kami terkenal dengan negara anti sentimental atau sentimental yang anti imigrasi. Tapi dengan kebijakan yang kami lakukan yaitu keluar dari Brexit, itu kan memberikan kami kuasa penuh atas semua imigrasi yang ada di Inggris. Dari kaum minoritas saja yang terkecil, yaitu komunitas Muslim, kami menjelaskan bahwa kami tidak menganggap mereka itu sebagai suatu individu yang berbeda. Kami yang menganggap sama. Maka dari itu, kenapa pemerintah Inggris sangat masif membangun masjid, sangat masif membangun komunitas untuk Muslim. Bahkan 2023 sholat Idul Fitri telah berhasil dilakukan di Etihad Stadium atau wilayah kota Manchester. Itu kan membuktikan bahwa kami telah berbenah dari yang lalu dan siap menyambut kalian untuk bekerja sama di bidang teknologi, edukasi, di bidang ekonomi, dan di bidang cultural soft power. Karena kami ingin memberitahu cultural, kalian tuh punya cultural, kalian bisa jual cultural kalian. Misalnya di Kanada mempunyai cultural, apa culturalnya? Yaitu mereka mempunyai Toronto. Toronto itu kota yang sangat indah. Kalau di lebih more highlight about Toronto gitu, orang akan berpikiran 2 kali ketika mau ke US atau Toronto, mau ke US atau Kanada. Karena akhirnya Kanada mempunyai nilai lebih. Contohnya di Swiss, Zurich, mereka mempunyai pegunungan yang indah.
di bidang cultural soft power. Kalau di lebih shout out atau di highlight lagi kan bisa menjual. Contohnya di Ukraine. Di Ukraine kan mempunyai gandum. Mereka bisa. Kami ingin menyadarkan bahwa bisa kerja sama di bidang lain. That's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Aku mau nanya nih. So, is it enough? Kalian kan Ayo, Oh, masih. kalian kan menggunakan kebebasan perdagangan pasca Brexit. Akhirnya menilai menciptakan ketidakpastian ekonomi. Karena kalian kan sempat turun nih habis Brexit. Strategi apa buat kalian supaya bisa menyimbangkan lagi khususnya buat perbaikan hubungan kerjasama kita antara Kanada dan Inggris sendiri? Any question? Alright, thank you very much for the opportunity. We are from Brunei Darussalam as a Commonwealth of the nations under United Kingdom. We just want to ask, may you ask and also add the quota for scholarship to study in UK top universities? As we know that current day that just several students from Brunei that joining to study in Birmingham, Oxford, and any other top universities. We just want to ask to add the quota, especially for us under the Commonwealth of the nations. That's it. Oke. Emang kita turun ya mas itu ekonominya. Tapi kita beneran strategi ya itu. Kita memperluas jangkauan ekonomi kita tapi nggak di regional tapi di seluruh dunia. Contoh kayak CPTP tadi. Nah ini yang dimana kita pas kerja kan kita lebih independen, jadi kita lebih bebas mengatur polisi kita tentang perdagangan. Jadi kita bisa bekerjasama, menjadi relation terhadap di seluruh dunia, termasuk di Indo-Pasifik. Kita ada CPTPP. Dan ini adalah salah satu strategi kita untuk meningkatkan ekonomi kita. Jadi kita nggak hanya fokus di regional ya, kita juga seluruh dunia. Jadi Mas Rafi, nggak mungkin kita kan sudah keluar dari EU ya. Itu kan sebuah kebijakan yang sangat stubborn, kepala batu mungkin bagi beberapa negara. Nggak mungkin kami meneruskan negosiasi kami. Jadi kenapa kami berbenah ya, karena kalau kami saja sudah keluar dari EU yang itu dapat mengakibatkan hilangnya trust dari member EU lainnya, maka dari itu kami berbenah untuk kerjasama dengan kalian agar mencapai tujuan bersama. Nggak mungkin kami kepala batu untuk yang kedua kali. Dan untuk Mas Akbar di edukasi sektor, Mas Akbar mewakili Brunei, pertanyaan yang sangat bagus. Saya ingin mengingatkan bahwa yang disebutkan di sini ada Oxford, Cambridge, College London, Leeds, Liverpool. Itu hanya sebagian dari kampus terbaik dunia menurut saya. Jadi kalau untuk Brunei, kalau ingin mengirim atau melakukan kerjasama di bidang edukasi itu sangat terbuka. Contohnya di India, PM sekarang, Sid James sebelumnya adalah dari India. Dia adalah mahasiswa orang half blood India, cuman berkuliah di Inggris. Dan itu akhirnya kan dia menjadi PM Inggris ya. Itu kan membuktikan bahwa kalau Mas Akbar ingin melakukan kerjasama di bidang edukasi, kami sangat terbuka. Bahkan bukan tidak mungkin orang dari keluarga negara Mas Akbar bisa memimpin kami jika lebih mumpuni dalam kebijakan tersebut. Alright. Oke. That's fine. Thank you. Dia Singapura. Jadi kan keputusan Brexit ini sering dijelaskan sebagai sovereignty penuh, mengambil sovereignty penuh atas Inggris. Coba scan. Nah, tapi kalau misalnya kita merujuk pada Treaty on EU pasal 5 yang mengatur tentang conferential and subsidiarity, yang bahwasanya di situ jelas membatasi terkait intervensi EU itu sendiri. Nah,
kayak misalnya pajak, keamanan nasional, dan juga kebijakan fiskal itu tetap berada di negara anggota tersebut sendiri. Kemudian berdasarkan hal tersebut, ini pertanyaannya ya. Jadi apakah Brexit itu benar-benar soal untuk memberikan sovereignty penuh atau hanya illusion of control kalian? Karena kalau misalnya kita lihat kilas sejarah kalian yang hampir 90% menguasai dunia dengan mengkolonialisasi, itu apakah kalian mau keluar dari Brexit itu berdasarkan yang benar-benar langkah konkret mau ditetapkan atau hanya illusion of control kalian? Oke. Karena kebiasaan mengkolonialisasi kan kebiasaan mengatur ya, bukan diatur. Itu bedanya. Dua. Yang kedua itu ada fenomena Brexit regret, yang itu kita udah sering dengar lah ya istilah itu. Nah ini kan sebagai investor calon mitra, kami itu kan pertanyaan yang sangat serius. Nah kami mau menanyakan regulasi kalian nih. Gimana kalian bisa meyakinkan kami bahwasanya ya seperti di-mention Raffi tadi, Pak Inggris pasca Brexit itu kebijakan luar negeri dan ekonominya itu tetap stabil, kredibilitas dan tetap dipercaya dan bisa dipercaya. Berikan contohnya. Oke. Thank you. Jawab sekarang. Untuk pertanyaan Mbak Mala ya, mewakili Singapura itu beda pola pikir negara maju baru dengan negara maju yang sudah lama. Itu beda. Kalau kita hanya berlarut di dalam masa belakang yang membuktikan bahwa kami telah melakukan Kamu udah scan ini belum? kolonialisasi terus menerus dan kita tidak bisa meninggalkan habit itu. Benar. Saya rasa kalau hanya berlarut dalam pikiran itu, negara Mbak Mala hanya akan segitu-gitu aja, hanya mengelit Asia, tidak mengelit global market. Jadi Mbak, misalnya di Inggris sendiri itu keputusan Brexit ya hanya sebuah mungkin egosentris. Enggak Mbak, kalau kami egois atau kami hanya mempedulikan sebuah otoritas kami akan suatu organisasi, misalkan kan di EU kan ada sebuah pemimpin, kan maksud Mbak Mala mungkin kami tidak mau dipimpin, bahasa halusnya gitu. Bahkan di UK sendiri, di Brexit sendiri, di British sendiri masih ada kok negara yang tidak keluar dari EU, Northern Ireland. Mbak tahu nggak negara itu? Negaranya di atas, di berdekatan dengan Swansea. Mereka mempunyai suara. Pernah di 2017 di Perdana Menteri mereka bilang bahwa tidak ingin keluar dari EU karena telah melakukan kerjasama dengan beberapa Eropa gitu. Kalau kami masih larut dalam kolonialisasi karena kami ingin memimpin, karena kan di UK bisa dikatakan kami pemimpinnya, kami akan melarang kebijakan tersebut Mbak. Untuk Northern Ireland tetap keluar, satu darah, satu tanah, satu saudara gitu. Kalau berarti satu keluar semua keluar, tapi enggak, kami memberikan kebebasan kepada Northern Ireland untuk melakukan suatu kebijakan. Maka dari itu kami enggak akan terlalu berlarut dalam kolonialisasi. Orang buktinya sebelum Perdana Menteri yang sekarang dipimpin oleh negara yang kami jajah, yaitu India, kami kan secara langsung itu membuktikan bahwa kami telah mengenyampingkan semua hal-hal yang berbau kolonialisasi, penjajahan yang menindas kesejahteraan rakyat ini telah kami tinggalkan, Mbak. Dan untuk pertanyaan kedua, silakan Mas Raffi. Oke, jadi yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, yang kedua itu, tadi kayaknya sama-sama kayak perwakilan Kanada deh. Jadi yang pertanyaan kedua itu Gimana sih gimana? Kanada tadi nanya apa? Tadi dia gimana menstabilkan Apakah mereka pasca Brexit? Jadi sih cuma tambahin aja alasan Brigade itu kenapa saling Dan kasih contoh nyatanya. Nah, contoh nyatanya. Contoh Contoh nyatanya agar fenomena Brigade itu bisa dianalisis gitu. Selain bukti kalau misalnya kebijakan ekonomi itu bisa berdiri. Coba kalian jelasin aja Brigade-nya itu kenapa ada dan solusi ke depannya. Oke. Brigade kan ada karena ada apa? Turunnya ekonomi kan? Iya. Kurangnya kepercayaan kepada investor. Ya solusinya tadi kita menjalin ekonomi, kerjasama ekonomi nggak di regional tapi di seluruh dunia. Contohnya tadi kayak si PTPP, atau kita juga ada menjalin kerjasama di Australia menghapus tarif ekspor pada seluruh produk UK. Dan itu juga salah satu bisa solusi dari
Brexit ya, apa tadi? Brexit regret ya. Ini juga cara menaikkan ekonomi kita. Mungkin juga so far kita juga akan mendapatkan kembali kepercayaan dari investor, dan kita juga meskipun kita ada habis dari Brexit, habis pasca Brexit, London itu masih dipercaya sebagai leading global financial center. Dan ini mungkin salah satu bintang sih. Berarti dengan menjalin kerjasama regional lainnya. Iya. Tapi kan itu habis Brexit itu Inggris masih mau building lagi cooperation-nya sama EU ya. Itu kenapa kok mau lagi sama EU? Gimana? Kan waktu habis Brexit itu Inggris kan selain menjalin kerjasama regional sama negara lain, dia kan mau building lagi sama EU. Nah itu alasannya apa? Kan mereka udah keluar kan? Kenapa nggak langsung? Karena ketika Inggris keluar dari EU ya, dan ingin menyatakan kerjasama dengan EU, itu bukan berarti ingin totali kerjasama dengan EU. Karena di dalam EU sendiri masih ada negara-negara yang sedang bekerja sama dengan Inggris. Maka dari itu kenapa menjaga hubungan tetap baik agar menghindari konflik atau problematika yang akan terjadi. Dan setelah Brexit ya, kebijakan Inggris sangat terjadi banyak dinamika. Kayak setelah Brexit, 2 tahun setelahnya Inggris tuh melakukan reformasi pajak regional. Itu kan salah satu sebuah kebijakan dari materi yang kami ambil. Kebijakan Inggris untuk memulihkan kepercayaan dari para masyarakatnya, dari para masyarakat dunianya. Jadi reformasi pajaknya ngapain? Yaitu mengerucutkan, mengecilkan pajak yang diambil oleh negara untuk para pengusaha yang ber-UMKM lah, bahasa gampangnya di Inggris. Jadi kan UMKM di Inggris nggak hanya diisi orang Inggris, ada diisi orang India, ada diisi orang Arab. Bahkan orang Arab melakukan investasi triliunan ke klub bola kami. Maka dari itu kenapa kami melakukan reformasi itu ya untuk memulihkan kepercayaan kalian. Karena kestabilan ekonomi kami sempat tergoncang memang betul. Cuma kami selalu berbenah, Mbak. Kami selalu berbenah, kami mendengar masukan dari beberapa negara aliansi kami untuk melakukan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Gitu sih. Any question? Oke, Swiss. Jadi tadi di poin yang sektor ekonomi dan perdagangan, khususnya di poin yang invasi energi, kan disebutkan bahwa Britain itu England fokus di green energy kan. Nah, Swiss sendiri juga sedang melakukan pengembangan khususnya di teknologi. Gak mau ah. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau Kamu tuh udah paham tuh mau. Aku nggak terlalu paham soalnya. Kontribusi terhadap diversifikasi ekonomi Swiss, khususnya di sektor teknologi dan energi baru. Oke. Gimana, boleh ulang nggak? Kencengin dikit, Ben. Kencengin dikit. Pelanin suaranya. Yang merah itu. Tadi kan Iya. disebutkan bahwa England kan fokus khususnya di ekonomi dan trade kan di poin innovation and technology kan katanya fokus di green energy kan. Yeah. Nah, Swiss sendiri juga sedang melakukan pengembangan khususnya di teknologi transportasi jauh. Terus pertanyaannya adalah kalau seumpama Swiss dan juga England ini bekerja sama, gimana hal ini tuh berkontribusi terhadap diversifikasi ekonominya Swiss, khususnya kan di sektor teknologi dan energi ramah lingkungan. Di sana ya. Kamu mawar. Aku nggak terlalu paham lah guys. Ya, pertanyaan bagus, Mbak Windu. Bagaimana England akan bekerja sama ya
atau suatu perjanjian antara dengan Swiss untuk di bidang teknologi dan energi ramah lingkungan. Kami telah melakukan kerjasama dengan Swiss ya. Actually, we have agreement with Swiss. That's global Di bidang research. global research collaboration. Jadi bioteknologi yang kami lakukan dan green energy yang kami lakukan itu enggak hanya sebagai formalitas suatu negara mempunyai atau ingin melabelkan dirinya peduli lingkungan ya. Kami aktif di Commonwealth, kami aktif di Greenpeace. Itu kan suatu organisasi yang sangat kental akan peduli lingkungan. Jadi kami ingin selalu bekerjasama dengan negara yang ingin mencapai tujuan bersama. Mempunyai tujuan. Kalau tujuan untuk Swiss berada di energi ramah lingkungan dan transformasi dan transportasi. Di Inggris kami telah menerapkan bahwa penggunaan FYI fun fact di Inggris mempunyai setir kanan. Jadi ada beberapa foreigners dari negara lain itu di Eropa atau bahkan di dunia yang tidak dari Indonesia sangat sulit untuk menerampili menyetir mobil. Itu salah satu kebijakan kami. Kenapa kami menerapkan kebijakan itu? Tanpa disadari lambat laun itu kan membuat habit menyetir menjadi berkurang karena butuh penyesuaian lagi, butuh adjustment lagi untuk menyetir. Yang dari setir kiri setir ke kanan. It's complicated lah buat beberapa orang. Bahkan hampir kebanyakan orang di Inggris complicated. Maka dari itu mereka memilih menggunakan tram, memilih menggunakan subway. Bahkan Uber di Inggris mostly hanya melayani Uber Eats. Dan biasanya Uber Eats menggunakan sepeda. Jadi kami dari Inggris menyadari betul lah penggunaan energi bahan bakar yang berlebih dapat merusak negara ya, dapat merusak kestabilan hidup suatu negara. Swiss kaya akan lingkungan, mereka mempunyai udara yang sangat bagus salah satunya di Eropa. Maka dari itu kami ingin bekerja sama di bidang transportasi yaitu mengadakan tram yang berintegrasi dari misalnya ke pegunungan di Swiss. Ada pegunungan Alpen. Dia kan ke sana harus menggunakan mobil. Jadi transportasinya apa? Biasanya orang menyewa mobil untuk berangkat ke sana. Kami ingin bekerja sama di Swiss dan Swiss bisa belajar dari kami. Cara mengintegrasikan tram atau ada kereta gantung berintegrasi. Misalnya dari pusat kota Zurich ingin mengadakan tram ke Pegunungan Alpen, mungkin memang terkesan impossible lah buat langsung straight ke Pegunungan Alpen, cuma diintegrasiin dari kota ke kota begitu.